Guys, ngomongin soal komunisme, kalian tahu gak sih kalau mayoritas negara komunis itu berada di benua Asia? Nah, kenapa sih negara-negara di Asia banyak yang pernah atau bahkan masih terpengaruh oleh komunisme? Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa komunisme ini seringkali dianggap sebagai ideologi yang ekstrim, radikal, dan juga berbahaya. Tapi kok bisa ideologi ini tuh tumbuh subur di sebuah benua yang dimana benua itu penuh dengan nilai-nilai budaya dan juga spiritualitas. Kira-kira menurut kalian kenapa guys? Nah, di konten kali ini kita akan membahas dan mencari tahu tentang alasan kenapa negara-negara Asia itu banyak terpengaruh oleh komunisme. So, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di-like dulu dan juga jangan lupa ditonton videonya sampai akhir, guys. Sebelum kita mencari tahu alasannya, kita bahas dulu sedikit tentang komunisme. Nah, jadi komunisme ini adalah ideologi politik dan ekonomi yang muncul dari pemikiran Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang tujuannya itu untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana semua orang setara dan semua alat produksi dimiliki bersama. Dan bisa dibilang komunisme ini antitesis atau lawan dari kapitalisme. Nah, jadi dalam komunisme ini gak ada yang namanya bos, gak ada yang namanya buruh, gak ada orang kaya dan juga gak ada orang miskin. Semuanya itu setara, semua bekerja demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi belaka. Nah, dalam sistem ini negara itu punya kontrol penuh atas ekonomi dan untuk kepemilikan pribadi itu dihapuskan. Nah, kalau secara ideologi, pemikiran Karl Marx ini merupakan sesuatu yang sangat baik, bisa dibilang sangat baik. Bahkan saking baiknya itu, ini tuh menjadi sebuah impian yang sangat utopis. Jadi kayak gak mungkin komunisme ini bisa diterapkan di sebuah negara saking utopisnya ideologi ini. Dan itu terbukti dalam prakteknya sebagaimana yang kita tahu di negara-negara komunis. Yang terjadi adalah di negara-negara komunisme tersebut itu malah yang berkembang itu sistem yang otoriter. Yang dimana hanya satu partai tunggal yang mengontrol segalanya dan oposisi itu ya dihapuskan, diberangus. Dan contoh negaranya yang eksis saat ini ya Korea Utara misalkan atau Cina mungkin. Ya kayak gitulah pokoknya. Nah, tapi yang jelas komunisme ini lahir dalam konteks barat, tapi yang jadi pertanyaan kenapa ini malah laku di Asia yang notabene ya timur. Alasan kenapa komunisme itu laku di Asia adalah tidak lain karena faktor kolonialisme dan juga ketimpangan sosial. Nah, jadi di abad ke-20 itu hampir seluruh Asia masih dijajah oleh bangsa barat. Kayak contohnya Indonesia lagi dijajah oleh Belanda, kemudian Vietnam lagi dijajah oleh Prancis, dan juga India itu lagi dijajah oleh Inggris. Nah, kolonialisme ini bikin mayoritas rakyat itu hidup miskin. Mereka ini seringkali dijadikan buruh dan gak punya kuasa atas tanah mereka sendiri. Dan hal itu menciptakan ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Sebagai contoh kita ambil di Indonesia, itu kan rakyatnya pada saat dijajah oleh Belanda, mereka kan disuruh kerja paksa, kerja rodi. Dan yang namanya kerja paksa ya kerja paksa, bukan seperti buruh yang kerja beneran yang digaji sesuai dengan kapasitasnya. Ya mereka ini kalau misalkan digaji ya digaji seadanya aja, seasal mereka hidup aja. Yang tentu saja itu tuh ya nggak adil sama sekali. Nah, dengan segala macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang dijajah, komunisme yang menawarkan pembebasan kelas dan kepemilikan bersama itu jadi angin segar buat rakyat yang memang udah muak dengan penindasan. Ya, jadi bisa dibayangkan dengan kondisi hidup yang penuh ketidakadilan, yang penuh dengan penindasan, dan kemudian ditawarkan dengan ideologi yang menawarkan keadilan, kesetaraan yang itu bisa membebaskan mereka dari penindasan. Ya, siapa yang nggak mau gitu loh. Makanya dari sini ini tuh ya salah satu kenapa komunisme itu subur di benua Asia. Nah, di Asia, komunisme ini gak berdiri sendiri sebagai sebuah ideologi, tapi juga sebagai alat perlawanan untuk melawan penjajah.
Sebagai contoh, di Vietnam, Ho Chi Minh memimpin gerakan kemerdekaan pakai semangat komunisme. Kemudian di Cina, Mao Zedong itu melawan Kuomintang dan juga Jepang sambil bawa ide komunisme versi mereka sendiri. Dan untuk di Indonesia sendiri, dalam hal kemerdekaan Republik Indonesia, itu tidak terlepas dari beberapa tokoh yang menggaungkan komunisme. Nah, jadi buat masyarakat Asia, komunisme itu sendiri bukan hanya sebatas ide atau ideologi doang. Komunisme ini adalah sebuah senjata untuk melawan ketidakadilan dan untuk membangun sebuah negara baru yang penuh dengan berkeadilan. Cita-citanya begitu. Nah, meskipun komunisme ini tumbuh subur di Asia, tapi secara ideologi kan memang berasal dari Barat. Dan oleh sebab itu, ada beberapa perbedaan antara ide komunisme di Barat dan juga di Asia. Nah, untuk komunisme versi Barat atau versi Eropa itu fokus dengan buruh pabrik dan juga revolusi kota. Nah, tapi di Asia buruh pabrik itu sedikit dan yang banyaknya itu malah petani. Oleh sebab itu, komunisme itu dikaitkan erat dengan petani. Sebagai contoh, misalkan Mao Zedong itu membuat komunisme versi dia sendiri atau Maoisme yang itu menitik beratkan kepada pertanian. Jadi dia ajak petani untuk bangkit melawan tuan tanah dan membangun revolusi dari desa. Dan selain di Cina, di Vietnam juga sama. Jadi komunisme di Vietnam itu disesuaikan dengan struktur sosial di masyarakat pada saat itu. Dan jadinya komunisme itu menjadi lebih fleksibel dan cenderung mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kesimpulannya, komunisme di Asia ini bukan menjiplak langsung ide komunisme yang dari Karl Marx itu, melainkan ada beberapa modifikasi yang itu disesuaikan dengan realita yang terjadi di negara masing-masing sesuai dengan keadaan pada saat itu. Makanya biasanya di beberapa negara itu komunismenya itu agak sedikit berbeda. Sebagai contoh, simbol komunisme kan itu identik dengan palu arit, tapi untuk di Korea Utara itu simbol komunismenya itu sedikit berbeda, ada kayak apa ya, pena gitu. Ya intinya balik lagi semuanya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan negara masing-masing. Selain yang aku sebutkan sebelumnya, ini tuh menjadi salah satu faktor penting kenapa di Asia itu tumbuh subur komunisme. Dan faktor itu tidak lain adalah karena lagi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua itu dunia ini terbagi menjadi dua blok. Yang pertama itu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ide demokrasi dan juga kapitalismenya. Dan yang kedua itu blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ide komunismenya. Nah, saat itu antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet itu sama-sama bertarung pengaruh untuk negara lainnya. Jadi Amerika Serikat takut negara-negara di Asia itu semuanya menjadi komunis. Di sisi lain Uni Soviet mereka ya maunya kebanyakan negara ini komunis. Nah, oleh sebab itu hal ini tuh menjadikan Asia itu menjadi medan perang baru, seperti salah dua di antaranya yaitu Korea dan juga Vietnam. Sebagaimana yang kita tahu, di Korea itu kan terbagi menjadi dua, Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, utaranya itu komunis dan juga yang selatannya itu demokrasi kapitalis. Dan yang utara ini disokong langsung oleh Uni Soviet dan yang selatan ya disokong langsung oleh Amerika Serikat. Yang kedua negara ini berperang, bahkan kalau Korea itu kan kasusnya ketegangannya itu sampai sekarang ya masih. Dan untuk di Vietnam itu sama antara komunisme dengan demokrasi kapitalis juga berperang satu sama lain. Bahkan kan Amerika Serikat menaratkan dukungan kepada yang demokrasi kapitalis. Tapi ya sayangnya di Vietnam Amerika itu kalah oleh Vietnam yang memegang komunisme. Dan ya rebutan pengaruh ini benar-benar terjadi kalau misalkan seandainya Amerika Serikat tidak peduli dengan komunisme dan tidak mau melawan komunisme, kayaknya mungkin negara di Asia dari Cina sampai ke Indonesia itu ya mungkin aja jadi negara komunis. Tapi karena Amerika Serikat tidak mau Asia itu dikuasai oleh komunis, makanya beberapa di antaranya kan ada yang sampai banyak konspirasi-konspirasinya lah, intinya banyak negara di Asia yang gagal dikomuniskan.
Kalau komunisme sempat subur di Asia, lantas sekarang mereka ini pada kemana nih? Kenapa sekarang-sekarang itu komunisme mulai memudar? Nah, jadi ini tidak lain karena faktor runtuhnya negara besar komunisme itu sendiri, yaitu Uni Soviet di tahun 1991, yang dimana itu menjadi titik balik dunia banyak negara yang mulai ninggalin ideologi komunis. Nah, di Cina walaupun secara politik itu kan masih memegang komunisme, tapi secara ekonomi ya mereka sangat kapitalis. Jadi komunisme di Cina untuk saat ini itu bukan seperti komunisme yang seperti dulu gitu. Jadi ya komunisme sekarang ini hanya namanya aja komunisme. Ini tuh sebagai bentuk perlawanan bahwa mereka ini anti dengan Barat atau bisa dibilang anti dengan Amerika Serikat. Makanya sekarang mereka berani untuk perang dagang dengan Amerika Serikat. Dan mereka pun sekarang lagi bertumbuh menjadi negara yang kuat yang bisa jadi saingan Amerika Serikat. Tapi di sini tidak ada yang namanya komunisme ataupun demokrasi kapitalis. Nah, selain Cina, Vietnam pun ya mirip-mirip dengan Cina. Komunismenya itu hanya sebatas di identitas politiknya aja, tapi secara pelaksanaan itu cenderung ya kayak campuran gitu, ada kapitalisnya juga. Cuman meskipun begitu, ada beberapa negara yang masih bertahan dengan ide komunis sejak awal, cuman ya ada banyak penyesuaiannya juga. Beberapa di antaranya yaitu Laos dan juga Korea Utara. Terus bagaimana dengan Indonesia? Apakah komunisme ini masih eksis sampai saat ini? Ya tentu saja di Indonesia meskipun komunisme ini pernah eksis dan pernah didukung oleh banyak orang di awal-awal. Ya ini kan terbukti dengan PKI menjadi salah satu partai dengan suara terbanyak di pemilu awal-awal. Tapi untuk saat ini PKI ini sudah dibubarkan sejak tahun 1965 dan sejak saat itu komunisme ini menjadi momok yang menakutkan untuk dibahas. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan kita bahas komunisme itu bisa dibilang menjadi pembahasan yang tabu dan itu masih berlangsung untuk beberapa orang bahkan sampai saat ini. Terlebih lagi kalau misalkan kalian bahas tentang komunisme di Orde Baru, kalian bisa-bisa hilang. Oke guys, itu pembahasan tentang alasan kenapa komunisme itu tumbuh subur di benua Asia. Yang kalau kita simpulkan itu ada 3 alasan utama, yaitu yang pertama berkaitan dengan penjajahan. Jadi orang-orang di Asia ini sudah muak dengan penjajahan dan juga ketimpangan sosial. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan nasionalisme yang dibungkus oleh ideologi egaliter atau kesetaraan. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan relevansi ide komunis dengan negara-negara yang ada di Asia. Meskipun untuk hari ini komunisme ini tidak sekental dahulu, tapi jejak-jejaknya itu masih ada sampai sekarang. So, menurut kalian bagaimana tentang pembahasan kali ini? Coba kalian ketik di kolom komentar. Buat kalian yang ingin mengkoreksi atau menambahkan, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. So, segitu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys.